Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima 12 permohonan perlindungan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di antara kasus yakni tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, korupsi, pelanggaran HAM berat, pelecehan seksual, dan tindak pidana lainnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengadakan diskusi publik bertemakan urgensi perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Diskusi publik diadakan di salah satu hotel di Purwokerto pada Sabtu 27 September 2025. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dan Susilaning Tias serta anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif Wibowo sebagai narasumber. Mendapatkan animo yang tinggi, kegiatan diikuti 100 lebih peserta baik dari akademisi, tokoh publik, dan warga Banyumas. Banyak dari mereka menyampaikan keluh kesahnya dalam menghadapi tindak pidana, baik itu pencucian uang, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arif memberikan penguatan dan perluasan kerjasama penanganan hak saksi dan korban. LPSK akan diperkuat posisinya dan akan menjadi saluran untuk membantu warga dalam perlindungan dan pendampingan. Visi ini kita lakukan ya, ini untuk memberikan penguatan kepada LPSK ya, memberikan perluasan kerjasama, perluasan penanganan, perluasan hak ya, saksi dan korban gitu. Jadi Pak Prabowo ini konsen ya terhadap masalah demokrasi, masalah HAM, ya, masalah demokrasi, masalah ideologi Pancasila. Tentu ini ada implikasinya. Ketika masyarakat sadar dengan HAM, maka masyarakat sadar dengan hak-haknya, tentu LPSK gitu ya, kita akan menjadi saluran juga. Dan untuk itu LPSK berbenah dan kita perkuat posisinya. Ya, kemarin kita undang seluruh stakeholder penegak hukum supaya kerjasama dengan LPSK ini juga nanti bisa lebih besar lagi. Dan LPSK ini bisa lebih berdaya karena ini yang diharapkan oleh masyarakat. Terdata, sepanjang Januari hingga September 2025, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menerima 12 permohonan perlindungan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, korupsi, pelanggaran HAM berat, pelecehan seksual, dan tindak pidana lainnya. Sebenarnya kasus yang berkaitan dengan yang di Banyumas ini kan cukup banyak ya. Itu yang kemudian yang terakhir pelecehan seksual. Pada prinsipnya LPSK terbuka ya. Jadi siapapun bisa mengakses perlindungan yang ada di LPSK dan kami terbuka sekali, silakan untuk bisa melaporkan kapan saja dan kami mendorong semua warga di Banyumas dan sekitarnya untuk bisa mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sesuai dengan keamanannya gimana Bu, dijamin gitu kan? Sejauh ini yang kami lakukan, kami memang memiliki program perlindungan untuk rumah aman. Kemudian pengawalan melekat itu sifatnya juga fisik, bisa juga dalam konteks penegakan hukum, proses hukum ya. Jadi siapapun yang memang terindikasi mendapatkan ancaman, LPSK dapat memberikan sejumlah hak-haknya untuk pengamanan dalam konteks itu tadi rumah aman, kemudian perubahan identitas, kemudian realokasi, kemudian juga kediaman sementara. Itu kami sudah lakukan di beberapa kasus-kasus. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan potensi tindak pidana di daerah. Ia menduga terbatasnya jumlah permohonan bukan berarti minimnya kasus, melainkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan kewenangan LPSK. Rendahnya jumlah permohonan bisa jadi karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui hak-hak saksi dan korban, termasuk mekanisme pengajuan permohonan perlindungan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.